kenapa harga senjata api sedemikian mahalnya. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memerlukan izin, ada yang tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata yang kita akan perkenalkan kali ini adalah senjata Smith & Wesson model 317 dengan kaliber 22. Keunikan dari senjata ini yang pertama adalah dari bahannya yang terbuat dari titanium aluminium. Dibandingkan dari senjata-senjata sebelumnya yang terbuat dari baja yang model kit guardnya. Untuk kit gun yang sekarang Smith & Wesson model 317 ini terbuat dari bahan yang ringan, yaitu terbuat dari titanium aluminium. Kemudian perkembangan selanjutnya pada revolver ini adalah pada bidikan belakangnya. Bidikan belakangnya dapat menyesuaikan. Kemudian dari permukaan dari berdekatan dengan bidikan belakangnya, rear sight-nya itu bisa dipasang red dot sight. Kemudian tentunya pada bidikan depannya, yaitu bidikan serat optik berwarna hijau. Ini menguntungkan bagi penembak itu sendiri, menguntungkan bagi shooter itu sendiri, karena senjata ini dengan bidikan depan dengan model serat optik ini akan mendukung pada saat melakukan bidikan presisi. Revolver ini merupakan versi terkini dari senjata kit dari perusahaan Smith & Wesson. Senjata revolver ini memiliki asi ganda yang menggunakan peluru kaliber 22 longipar. Berasal dari Amerika Serikat, memiliki berat 350 gram, panjang keseluruhan 18,3 cm, memiliki 8 silinder putaran peluru dan panjang laras 7,6 cm. Dengan bahan senjata terbuat dari bahan titanium yang berbeda dengan versi sebelumnya, terbuat dari baja dengan maksud agar lebih mudah dibawa dan ringan. Berikut kita buka silindernya, di mana putaran silindernya dapat diisikan 8 butir peluru untuk kaliber sekelas 22. Sehingga revolver ini semakin ringan dibawa kemana-mana dan aman disembunyikan di tas kecil ataupun di balik baju. Memang dari ukuran sedikit lebih besar dibandingkan jenis-jenis revolver lainnya. Namun menjadi kelebihan revolver dibuat lebih ringan karena terbuat dari bahan titanium, karena revolver kit sebelumnya terbuat dari baja. Sehingga untuk revolver kit ini lebih ringan pada era terkini karena dari bahan pembuatannya. Untuk arah perputaran silinder, tembakan revolver ini memutar ke kiri. Revolver ini memiliki rangkaian panduan aluminium dan silinder yang terbuat dari titanium. Meskipun titanium lebih ringan daripada baja, untuk bahan titanium sama kuatnya. Laras yang terbuat dari baja dan laras aluminium memiliki lapisan baja. Untuk cara kerja revolver ini adalah bisa single action dan double action. Dan cara kerja revolver dengan single action yaitu dengan menarik pemalu dan hammernya. Selanjutnya kita tembakkan dengan menekan triggernya. Dan ini cara kerja revolver dengan double action, yaitu dengan menekan triggernya sekaligus tanpa menarik pemalu. Untuk bidikan belakang dapat disesuaikan dan permukaan ini dapat dipasang bidikan red dot sight sehingga permukaan slide dapat merubah bentuk bidikan yang diinginkan oleh penembak. Inilah keunikan dari revolver ini. Depan merupakan bidikan tetap dengan serat optik seperti pada umumnya pada pisau-pisau lainnya. Model bidikan ini merupakan bidikan terbaru dari jajaran revolver sebelumnya, sehingga jika melakukan penembakan lebih kelihatan dan gampang. Untuk soal bidikan depan, ini memperlihatkan kecanggihan terbaru dari revolver ini, yaitu menggunakan serat optik. Jika kita lakukan penembakan akan terlihat sempurna seperti yang terlihat saat ini. Lebih terang dan kelihatan presisinya. Serat optik ini sudah menempel secara permanen pada revolver ini dan memiliki warna hijau untuk memudahkan bidikan. Kelihatan dari lubang laras ini dikhususkan untuk kelas revolver berkaliber 22.
Dan ini merupakan bagian fitur pembuka silinder. Adapun caranya yaitu dengan mendorong fitur ini ke depan, kemudian dengan bantuan jari tangan sebelah kiri kita dorong ke dalam untuk mengeluarkan silindernya. Bagian ini merupakan tiang penyangga silinder agar tetap selalu berputar. Kita masukkan kembali. Revolver ini memiliki kaliber 22 long ripper, merupakan kaliber untuk kepentingan perizinan bela diri. Dan ada beberapa macam model kaliber 22 ini. Ada long ripper dan 22 magnum. Kalau ini merupakan long ripper, merupakan peluru terkecil untuk jenis-jenis senjata pertahanan diri. Berikut cara mengeluarkan selongsong peluru. Kita cukup menekan tiang penyangga silindernya. Kita dorong dan arahkan ke bawah, sehingga kondisi kosong seperti ini. Untuk keamanan menyimpan revolver sebaiknya dalam keadaan kosong seperti ini, sehingga aman jika tidak ingin ditembakkan, sehingga selalu dicek silinder apakah terisi peluru atau tidak. Keamanan sangatlah penting bagi penembak. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan di channel YouTube Dr. Agustiawan SHMH ini, adanya pertanyaan harga senjata api di Indonesia sangat tinggi, kemudian belum perizinannya. Dibandingkan dengan senjata yang ada di luar, harganya lebih murah. Sebaiknya beli di luar saja. Tentu ada berbagai macam alasan kenapa harga senjata api di Indonesia sangat mahal. Yang pertama, untuk senjata yang diinginkan dari shooter atau penembak itu biasanya dari barang impor. Tentu barang impor itu sangatlah mahal, tidak murah, karena ada alasan dari transportasi, jaraknya juga yang menentukan. Kemudian yang kedua, pajak penjualan barang mewah. Jadi untuk senjata api ini termasuk dalam kelompok barang mewah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 10 tahun 2017 tentang pajak barang mewah selain kendaraan bermotor. Tentu untuk kelompok senjata atau senjata api lainnya, kategori untuk pajaknya kurang lebih 50%. Cukup mahal. Inilah yang menjadi alasan kedua kenapa senjata api bisa mahal. Kemudian yang ketiga, nilai konversi dari mata uang. Kita lihat bahwa senjata ini berasal dari luar. Tentu konversi dari dolar ke rupiah sangatlah tinggi. Ini juga mempengaruhi dari harga senjata api. Kemudian yang keempat adalah tarif bea cukai. Tentu ini juga mempengaruhi. Karena kenapa? Berbagai negara tentu akan memberlakukan bea masuk karena untuk melindungi industri negara dan perdagangan internasional, sehingga akan mempengaruhi harga dari senjata api itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah kualitas standar dari senjata yang diinginkan oleh penembak atau shooter itu sendiri, baik perizinan perbakin maupun perizinan periksa bela diri. Kualitas standar itu ditentukan dari model dari senjatanya, dari ketahanan dari senjata itu sendiri, dari bahan pembuatannya. Tentu banyak shooter atau penembak itu menginginkan senjata dari impor, sehingga kualitas standar ini mempengaruhi dari harga senjata api itu sendiri. Kemudian keenam adalah perubahan kebijakan perdagangan. Tentunya perubahan kebijakan perdagangan ini akan mempengaruhi barang impor. Contoh misalnya pengenaan tarif tambahan dan pembatasan impor, sehingga akan mempengaruhi harga dari senjata api. Terakhir adalah pengurusan perizinannya dan uji kelayakan dari senjata api ini. Perizinan juga mempengaruhi dari izin mengadakan psikotes, tes kejiwaan, tes kesehatan. Ini juga membutuhkan biaya. Inilah pengaruh-pengaruh kenapa harga senjata api sedemikian rupa mahalnya. Oke guys, itu tadi kita sudah mereview senjata Smith & Wesson model 317 kaliber 22 kit gun ini. Kita juga sudah membahas tentang kenapa harga senjata api sedemikian mahalnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini bersama channel YouTube Dr. Agustiawan SHMH.